Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahmadani. Di sini saya akan melakukan penyuluhan yang mengenai tentang bagaimana cara melakukan eh, bagaimana Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahmadani. Di sini saya akan melakukan penyuluhan yang mengenai tentang bagaimana cara mengatasi gangguan psikologi pada masa persalinan. Nah, ada beberapa cara untuk mengatasi gangguan psikologi pada masa persalinan, yaitu yang pertama yaitu kecemasan, di mana pada kecemasan ini adalah hal yang biasanya terjadi menjelang persalinan. Ibu hamil yang menantikan proses kelahiran pertama kalinya biasanya akan mulai gugup dan cemas, di mana ia tidak berhenti memikirkan hal-hal yang menurutnya berbahaya. Tentu saja, apabila kecemasan ini tidak dikelola dengan baik, maka kondisi psikis ibu tersebut akan semakin memburuk. Tidak menutup kemungkinan pula ia bisa sampai mengalami gangguan obsesif kompulsif. Nah, adapun cara untuk mengatasinya, maka diperlukan dukungan dari orang-orang terdekat, seperti contohnya suami atau keluarga. Nah, cara menghilangkan kecemasan ini sangatlah efektif. Selanjutnya yaitu yang kedua, di mana itu ketakutan merupakan bentuk kekhawatiran pada sesuatu yang jelas objeknya, di mana dalam masa persalinan seorang wanita bisa menjadi lebih takut pada saat proses persalinan normal. Ia membayangkan apakah janin yang akan dilahirkan selamat atau tidak, atau kesakitan yang ada pada saat bersalin, apakah ia sanggup jalani atau tidak. Nah, cara untuk mencegah ketakutan ini, maka seorang wanita perlu ditenangkan terlebih dahulu. Mendengarkan apa yang menjadi keluhannya adalah hal yang baik yang bisa dilakukan. Selanjutnya yaitu yang ketiga, sikap pasif, di mana sikap pasif ini timbul manakala seorang wanita hamil memiliki keenggangan pada saat akan melahirkan. Ini juga didorong dengan dukungan yang lemah dari lingkungan sekitar. Perhatian suami dan keluarga yang kurang akan menimbulkan sikap yang pasif dari seorang wanita hamil. Oleh karena itu, penting untuk memberikan dukungan yang hebat atau dukungan kepadanya. Untuk mengatasi sikap pasif ini, kita bisa memberikan sistem dukungan yang baik berupa bentuk perhatian dan kasih sayang kepadanya. Nah, bagaimanapun juga, hal ini akan sangat berpengaruh pada kelancaran proses persalinan nantinya. Selanjutnya yaitu yang keempat, hipermaskulin, di mana pada kondisi hipermaskulin ini menggambarkan bagaimana seorang calon ibu merasa goyah keinginannya antara ingin atau tidak punya anak, padahal ia sudah berada di saat-saat menjelang persalinannya. Akibatnya, emosinya menjadi tidak stabil. Ini biasanya terjadi pada wanita yang memang berkarir, pikirannya menjadi buyar karena ia ingin mempertahankan cara dia bekerja, tetapi di sisi lain juga merindukan kehadiran anaknya. Nah, cara untuk mengatasi hal ini, maka kita bisa memberikan sistem dukungan yang baik, mendengarkan keluhannya, dan sama-sama mencari penyelesaian bersama adalah hal yang tepat untuk dilakukan. Kemudian yang kelima yaitu hiperaktif, di mana pada saat menjelang persalinan seorang wanita juga bisa menjadi lebih hiperaktif karena ia ingin segera melaksanakan proses persalinannya. Oleh karena itu, ia menjadi lebih banyak beraktivitas demi proses persalinan yang berlangsung sesegera mungkin. Menenangkan ibu hamil dengan cara memberikan pengertian tentang proses persalinan adalah hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini. Adapun caranya juga untuk diberikan yaitu psikologi konseling juga bisa dilakukan agar wanita menjadi lebih siap. Selanjutnya yang keenam yaitu
kompleks maskulin, di mana pada kompleks maskulin ini adalah bentuk hiperaktif yang tidak tertangani. Pada saat persalinan seorang wanita menjadi lebih agresif lagi. Sikapnya menunjukkan bahwa proses persalinan yang ia alami harus segera selesai dan tidak ingin membuang-buang waktu. Sikap ini sikapnya lebih pengatur pada orang-orang di sekitarnya. Untuk mengatasi gangguan psikologi pada masa persalinan ini, maka ada baiknya tenaga medis yang membantu pada saat proses persalinan menghadirkan orang yang paling terdekatnya, seperti contohnya suami atau keluarganya. Selanjutnya yang ketujuh yaitu halusinasi hipnagonik, di mana pada saat akan bersalin, seorang wanita pasti akan mengalami kontraksi-kontraksi. Ada fase istirahat selama kontraksi tersebut. Seorang ibu bisa mengalami kondisi tidur semu. Di sinilah terjadi kondisi halusinasi hipnagonik. Ia akan menjadi tidak tenang karena muncul pikiran-pikiran yang tidak-tidak. Bahkan kadang bisa juga muncul gangguan psikomatis. Untuk mengatasinya yaitu maka kita perlu mempertahankan interaksi pada ibu menjelang pada saat proses persalinan. Selanjutnya yang kedelapan yaitu sindrom baby blues, di mana biasanya terjadi setelah proses persalinan. Bonding attachment yang kurang baik menyebabkan seorang ibu justru menolak kehadiran bayinya. Oleh karena itu, dukungan berupa pemberian motivasi dan juga langkah-langkah untuk siap mengalami perubahan status menjadi ibu itu diberikan supaya sindrom ini tidak terjadi. Itulah tadi cara mengatasi gangguan psikologi pada masa bersalin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.